Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Penerapan Algoritma Distrak dalam Menentukan Jalur Terpendek untuk Melakukan Pencarian Hotel di Kota Kendari. Latar belakang yang pertama yaitu membangun sebuah sistem yang dapat melakukan pencarian hotel yang merekomendasikan jarak terdekat dengan lokasi pengguna. Kedua, untuk penghematan bahan bakar waktu dan tenaga. Ketiga, membantu masyarakat khususnya pendatang mengetahui lokasi hotel yang ada di Kota Kendari. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara menentukan jarak terpendek dalam melakukan pencarian hotel di Kota Kendari dengan menggunakan algoritma distrak? Kedua, bagaimana cara merancang aplikasi untuk menentukan jarak terpendek dalam pencarian hotel di Kota Kendari dengan menggunakan algoritma distrak? Tujuan penelitian, di mana untuk memperoleh jarak terpendek dalam melakukan pencarian hotel di Kota Kendari dengan menggunakan algoritma distrak dan merancang sebuah aplikasi untuk menentukan jarak terpendek dalam pencarian hotel di Kota Kendari dalam menggunakan algoritma distrak. Manfaat penelitian. Pertama, diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat membantu pengguna dalam melakukan pencarian hotel di Kota Kendari dan sebagai salah satu penerapan ilmu yang didapat oleh penyusun selama masa perkuliahan. Batasan masalah. Yang pertama, sistem dibangun dengan menggunakan pemrograman web. Kedua, sistem mencakup wilayah Kota Kendari. Ketiga, sistem hanya memberikan informasi mengenai rute menuju hotel. Keempat, sistem menampilkan lokasi dan informasi mengenai hotel. Kelima, pembuatan peta hotel Kota Kendari mengambil peta dari API Google Maps. Dan sistem menggunakan algoritma distrak untuk mencari rute terpendek. Penelitian terdahulu. Yang pertama oleh Muhammad Syamsuddin Yusuf pada tahun 2017 dengan judul Implementasi Algoritma Distrak dalam menemukan jarak terdekat dari lokasi pengguna ke tanaman yang dituju berbasis Android. Dengan hasil implementasi algoritma distrak dalam menghasilkan nilai usability sebesar 70,916% yang diambil dari 30 responden. Kemudian oleh Rizky Karisma pada tahun 2018 dengan judul Pengembangan Aplikasi Mobile untuk Mencari dan Memberikan Pertolongan Terhadap Masalah pada Kendaraan Berdasarkan Lokasi Terdekat, di mana nilai presentasi 100%, yang berarti sistem sudah memenuhi kebutuhan fungsional, sedangkan untuk tingkat usability dari aplikasi menunjukkan rata-rata sebesar 90,08%. Ketiga oleh Sandi Purnama pada tahun 2018 dengan judul Penerapan Algoritma Astar untuk Menentukan Jarak Terdekat Wisata Kuliner di Kota Bandar Lampung. Dengan hasil pengujian black box menghasilkan kriteria baik dengan presentase sebesar 100%. Sedangkan untuk pengujian berdasarkan hasil yang dapat disimpulkan dari pengujian yang dilakukan pada algoritma secara manual dan aplikasi mendapatkan hasil yang valid dengan jarak yang sama. Kemudian pengertian sistem. Sistem adalah sekumpulan elemen yang dalam sebuah jaringan yang bekerja secara teratur dan satu kesatuan yang bulat dan terpadu untuk mencapai sebuah tujuan atau sasaran tertentu. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda bergerak dalam waktu tertentu. Jarak tidak mungkin bernilai negatif sehingga jarak merupakan besaran skalar. Kemudian hotel. Hotel adalah sarana tempat tinggal umum untuk wisatawan dengan memberikan pelayanan jasa kamar, penyedia makanan dan minuman, serta akomodasi dengan syarat pembayaran. Graf adalah struktur diskrit yang terdiri dari adanya simpul atau vertex dan adanya sebuah sisi atau edge. Kemudian algoritma. Algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah. Algoritma sangat diperlukan untuk mengolah data yang ada di komputer. Algoritma distrak. Algoritma distrak adalah salah satu algoritma routing protokol yang termasuk dengan single shortest path yang digunakan untuk menentukan jalur terpendek melalui perhitungan jumlah bobot terkecil pada node awal ke node tujuan. Contoh penyelesaian algoritma distrak dengan graf seperti gambar di bawah ini. Berdasarkan contoh graf tak berarah ditentukan titik awal pencarian adalah titik 1.
dengan tujuan yaitu titik 4 dan akan dicari jarak terpendek yang dapat ditempuh dari titik 1 untuk menuju titik 4. Berikut tabel penjelasannya. Maka dari pencarian jarak terpendek di atas, didapat lintasan yang terpendek berdasarkan pencarian distrak. Dari titik 1 ke 4 adalah melalui titik 1 langsung titik 4 dengan bobot lintasan 5. Metode waterfall. Metode ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial terurut dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Seperti pada gambar di bawah ini. Alat bantu analisis dan perancangan menggunakan DFD dan IRD. Alat tools yang digunakan. Yang pertama, Exam. Exam adalah perangkat lunak sumber terbuka yang dikembangkan oleh teman-teman Apache. Kedua, MySQL. MySQL adalah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau yang dikenal dengan DBMS. Ketiga, PHP. PHP adalah suatu bahasa pemrograman open source yang digunakan secara luas terutama untuk pengembangan web dan dapat disimpan dalam bentuk HTML. Keempat yaitu HTML. HTML merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menampilkan dokumen pada browser dalam sebuah web. Kelima, Sublime Text. Sublime Text Editor adalah editor teks untuk berbagai bahasa pemrograman termaksud pemrograman PHP. Bab 3, metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 yang dilaksanakan di Kota Kendari. Metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi dan studi pustaka. Untuk pengembangan sistem, menggunakan analisis kebutuhan. Proses pengumpulan kebutuhan data dalam menentukan jarak terpendek untuk melakukan pencarian hotel dengan menggunakan algoritma distrak dengan cara pengambilan data di sistem Google Maps. Desain sistem. Pada tahap ini dilakukan perancangan atau desain sistem seperti 1. Konteks diagram, di mana konteks diagram ini digunakan untuk menggambarkan keseluruhan dari sistem yang dirancang. Seperti pada gambar ini. Selanjutnya, Data Flow Diagram level 1. DFD level 1 membahas tentang penjabaran sistem yang akan dirancang berdasarkan pada rancangan konteks diagram, adapun rancangannya seperti pada gambar. IRD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, untuk pembuatan kode program. Untuk dapat dimengerti oleh mesin, dalam hal ini ada komputer, maka desain tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. Untuk pengujian, dengan menggunakan metode black box testing, di mana metode black box testing merupakan salah satu metode pengujian sistem yang dilakukan berdasarkan spesifikasi kebutuhan sistem dan tidak perlu memeriksa coding. Untuk pemeliharaan, tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak yang baru. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.